Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Wah, adik-adik udah siap dalam memuji Tuhan? Adik-adik masih ingat kakak enggak? Pasti pada lupa ya sama kakak ya. Wah, kalau begitu kakak buka maskernya dulu. Karena kita masih di zamannya pandemi COVID, jadi kita wajib pakai aturan kesehatan, protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kakak buka dulu ya. Wah, ingat ya? Ini kakak Ita. Oke. Adik-adik, sekarang kakak mau bertanya. Adik-adik hari ini sudah pada siap memuji Tuhan ya? Oke, sudah siap. Berarti pada sudah selesai makan sarapan pagi tadi. Sudah pakaian yang rapi. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik duduk yang manis. Kita akan memuji Tuhan pagi ini. Mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan itu nggak boleh bohong loh. Nanti kalau bohong itu dosanya besar. Nanti Tuhan marah kepada kita. Jadi kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi ya. Ayo kita bernyanyi adik-adik semua. La
bernyanyi. Setelah kita sudah bernyanyi, kakak ajak adik-adik kita berdoa ya. Lipat tangannya, ditutup matanya dengan posisi yang manis ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menolong kami pada hari ini. Terima kasih karena Bapa telah memberkati kami melalui ibadah online kami di Gereja Jemaat PKP Jakarta. Terkhusus kami berdoa buat anak-anak kami yang mengikuti ibadah kami pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan selalu menyertai mereka Bapa dimanapun mereka berada. Dan kami juga berdoa buat anak-anak kami yang belum sempat mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka Bapa, sehingga di minggu-minggu depan kami dapat bertemu di dalam ibadah ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan kami dan ibadah kami pada hari ini. Mulai dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhirinya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam namamu Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik yang manis, pasti gak sabar ya hari ini. Ada cerita tentang Tuhan Yesus buat kita semua. Siapa yang sudah siap dalam memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan? Adik-adik sudah siap ya? Oke, sebelum adik-adik kita mendengarkan cerita, terlebih dahulu kakak ajak adik-adik kita bernyanyi satu pujian. Pujiannya itu adalah baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan hati, indera kami untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan iman kami bertumbuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dari ibadah minggu lalu, kita belajar bahwa Tuhan menyertai umatnya Israel ketika mengalami perbudakan di tanah Mesir. Melalui Musa dan Harun, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan ingin menyelamatkan umatnya Israel keluar dari tanah Mesir supaya dapat beribadah kepada Tuhan. Namun, kita juga tahu bahwa Raja Mesir, yaitu Firaun, sangat tidak ingin budaknya, yaitu orang Israel, pergi meninggalkan tanah Mesir. Firaun begitu keras hati menentang kehendak Tuhan. Karena keras hatinya Firaun tersebut, Tuhan mendatangkan serangkaian bencana, yaitu tulah bagi orang Mesir. Mari kita simak ceritanya. Tuhan memberitahu Musa dan Harun untuk pergi ke sungai Nil pada pagi hari, pada waktu biasanya Firaun keluar ke sungai.
Mereka punya pesan dari Tuhan untuk diberikan kepada Firaun. Biarkan umatku pergi, agar mereka bisa beribadah kepadaku di padang gurun. Firaun menolak. Jadi Harun melakukan apa yang Tuhan firmankan dan memukul air sungai Nil dengan tongkatnya. Airnya berubah menjadi darah. Ikan-ikan mati. Orang Mesir tidak bisa minum air dari sungai Nil, dan sungai itu berbau busuk. Para ahli sihir Firaun melakukan hal yang sama dengan ilmu mantra mereka. Firaun menolak untuk mematuhi Tuhan. Dia berpaling dan kembali ke istana. 7 hari kemudian, Tuhan memberitahu Musa untuk menyuruh Harun meregangkan tongkatnya di atas sungai, selokan, dan kolam untuk membuat katak keluar ke darat. Tetapi para ahli sihir Firaun menggunakan ilmu mantra mereka dan mampu melakukan hal yang sama. Katak ada di mana-mana, meliputi tanah Mesir. Di rumah orang-orang Mesir, di halaman, di ladang, bahkan di istana. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun. Firaun berkata, "Berdoa kepada Tuhanmu supaya dijauhkannya katak itu dari aku dan rakyatku. Maka aku akan membiarkan kalian pergi untuk beribadah," janji Firaun. Musa menjawab, "Supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami, maka besok katak akan lenyap daripada Tuanku dan dari rumah-rumah orang Mesir." Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Katak yang banyak itu mati, kemudian ditumpuk, dan baunya sangat tidak enak. Tetapi Firaun mengingkari janjinya dan menolak membiarkan orang Israel pergi dan menyembah Tuhan di padang gurun. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk memberitahu Harun agar memukulkan tongkatnya ke debu tanah, dan debu itu menjadi nyamuk. Para ahli sihir Firaun mencoba, namun tidak bisa melakukan ini. "Ini adalah tangan Allah," kata ahli sihir ke Firaun. Nyamuk menyerang manusia dan binatang di mana-mana. Firaun masih berkeras hati dan menolak untuk membiarkan orang Israel pergi dan beribadah pada Tuhan. Pagi-pagi sekali, saat Firaun pergi ke sungai, Musa dan Harun memberitahu apa yang Tuhan rencanakan selanjutnya. Kawanan lalat pikat akan berdengung mengerubungi orang Mesir, tetapi orang Israel yang tinggal di tanah Goshen tidak kena. Kawanan lalat yang sangat banyak datang ke istana dan rumah orang-orang Mesir. Mereka menderita karena lalat pikat itu. Tetapi lalat pikat menjauh dari orang Israel. Firaun memanggil Musa dan Harun. "Aku akan membiarkan kalian pergi dan mempersembahkan korban kepada Tuhanmu. Tapi jangan pergi terlalu jauh. Sekarang berdoalah kepada Tuhan untuk menghentikan lalat." Musa berpesan agar Firaun jangan bercurang lagi dengan ingkar janji. Musa berdoa dan keesokan harinya lalat pergi menghilang. Tetapi Firaun lagi-lagi melanggar janjinya dan menolak untuk membiarkan orang Israel pergi. Musa pergi menghadap Firaun lagi. "Jika engkau menolak untuk membiarkan umat Tuhan pergi, besok Tuhan akan memberikan wabah yang mengerikan pada kudamu, keledai, unta, ternak domba dan kambing. Tapi ternak orang Israel terhindar dari wabah." Hari berikutnya, ternak orang Mesir mati. Firaun menyelidiki dan menemukan bahwa ternak milik orang Israel masih hidup dan sehat. Namun demikian, Firaun tetap berkeras hati dan menolak untuk membiarkan umat Tuhan pergi dan beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Nah, sampai di sini dulu cerita Alkitabnya. Sudah ada 5 tulah yang Tuhan berikan untuk Firaun dan rakyat Mesir oleh karena keras hatinya Firaun yang tidak mau membiarkan umat Tuhan pergi dan beribadah kepada Tuhan di padang gurun.
Pelajaran iman apa yang bisa kita ambil dari bahasan kali ini? Yang pertama, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan tidak bisa dibatasi dan sanggup melakukan apapun. Yang kedua, jangan meremehkan Tuhan. Lihatlah bagaimana Firaun yang membawa bencana bagi dirinya dan rakyat Mesir oleh karena Firaun berulang kali tidak menepati janji pada Tuhan. Tuhan menunjukkan kuasanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Yang ketiga, orang yang dekat dengan Tuhan, yang bergaul erat dengan Tuhan, juga dilengkapi dengan kuasa. Musa dan Harun dipakai Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan di luar kemampuan manusia, untuk menyatakan kekuasaan Tuhan pada orang Israel dan orang Mesir. Ayat hafalan bagi kita diambil dari Mazmur pasal 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kita ulangi. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Inilah janji Tuhan bagi kita. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan selalu mendekatkan diri kita pada Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan kali ini. Kami percaya akan kuasa Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan kami. Kami berdoa supaya kami masing-masing pribadi selalu hidup di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik udah dengar cerita hari ini kan? Wah, semoga cerita hari ini bisa diaplikasikan di dalam kehidupan adik-adik semua dan menjadi berkat buat kita ya adik-adik ya. Terutama buat adik-adik yang di rumah nih. Semoga semakin dekat dengan Tuhan. Semoga selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dan selalu ingat akan nama Tuhan ya. Oke adik-adik, jadi sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, jadi kita akan menyanyikan satu pujian dan setelah itu nanti kita berdoa bersama-sama. Oke, mari kita bernyanyi. Musik. Ya, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Oke adik-adik, kita tutup ibadah kita ya. Kita berdoa. Kakak pimpin doanya ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Bapa, di mana hari ini kami telah mengakhiri ibadah kami, baik pujian kami, doa kami, terlebih-lebih cerita yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan kami Tuhan, dan menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang berada di rumah pada saat ini. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada mereka Bapa di dalam menjalankan aktivitas, baik di dalam sekolah maupun di dalam kegiatan lainnya.
Dan juga kami berdoa kiranya masa-masa pandemi ini dapat kami lewati Bapa dengan penuh sukacita tanpa kekurangan satu apapun yang ada dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya atas kehidupan kami. Dan ibadah kami juga Bapa untuk minggu depan, kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga minggu depan kami dapat kembali bertemu lagi dalam ibadah online. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan ini. Biarlah Tuhan hanya menyempurnakan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Amin.